Salam kembali sahabat dengan saya Ferdinand Utahayan di channel Sosialis TV. Kali ini kita mau sedikit ngobrol ngalor ngidul, tidak panjang, tentang menteri-menteri keblinger. Saya harus menyebutnya menteri-menteri keblinger. Kenapa saya menyebutnya menteri-menteri keblinger? Karena mereka belum bicara tentang kerja, tentang pekerjaan, tentang target, tentang program. Mereka sudah bicara tentang uang, anggaran. Mengapa pikiran mereka selalu tentang uang? Apakah memang untuk melayani itu harus selalu dengan uang? Ini pertanyaan yang menurut saya orang mungkin akan berkata, ya dong, harus bekerja kan harus ada uang. Tetapi yang mau kita bahas di sini adalah tentang prioritas dalam pikiran mereka. Prioritas dalam pikiran mereka ternyata uang dan bukan program. Mereka belum pernah menyampaikan pemikirannya, apa yang mau dia lakukan, pekerjaannya apa yang mau dilakukan kepada rakyat, kepada DPR, untuk dianalisa, untuk dievaluasi. Tetapi mereka sudah bicara tentang uang. Dari mana angka itu muncul? Ketika mereka belum tahu akan melakukan apa, mereka sudah bisa memunculkan uang. Artinya apa? Kan beras besar sekali. Target mereka menjadi menteri itu adalah mencari uang. Kalau mereka ingin mengabdi, ingin bekerja, harusnya mereka bicara tentang pekerjaan, tentang program. Itu yang harus dilakukan. Saya mau menyebut pertama adalah Natalius Pigai. Natalius Pigai belum apa-apa sudah bicara tentang anggaran 20 triliun. Menyusul lagi Iftitah dari Partai Demokrat menyatakan anggaran di Kementerian Transmigrasinya kecil sekali membandingkan dengan Orde Baru 54 triliun. Dia tidak tahu kalau zaman Orde Baru itu memang pemerintah punya program transmigrasi, memindahkan rakyat dari pemukiman padat ke daerah yang masih berpenduduk rendah. Tujuannya untuk mengisi seluruh NKRI. Sekarang program transmigrasi ini sudah tidak mungkin dilakukan. Coba sekarang pindahkan masyarakat dari Pulau Jawa ini ke daerah lain. Akan terjadi bentrok penolakan masyarakat lokal. Jadi menteri begini kacau. Dia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya, sudah bicara tentang uang. Belum lagi dengan menteri-menteri yang lain. Pak Yandri dari PAN sampai bersumpah demi Tuhan tidak makan uang negara 1 sen pun untuk mengadakan acara haul ibunya di Banten. Tapi dia lupa, dia menggunakan staf, menggunakan kop lembaga negara, menggunakan listrik, menggunakan kantor kementerian untuk membuat surat mengundang itu. Itu sudah menggunakan uang negara. Tapi bersumpah mengatakan tidak 1 sen pun. Belum lagi menteri-menteri yang lain. Ada apa ini kabinet ini? Kita masyarakat sangat berharap kepada kabinet ini ke depan. Masyarakat ini menaruh harapan besar terkait dengan masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Tapi kalau menteri-menterinya belum tahu apa yang harus dilakukan, sudah bicara uang. Ini alamat bubar ini. Alamat bubar. Saya berharap bahwa Pak Presiden Prabowo akan melakukan evaluasi dalam jangka pendek. 3 bulan, 6 bulan sudah harus akan ada evaluasi. Karena kalau memang mesinnya tidak bisa bekerja, ganti, copot. Anak bangsa ini banyak sekali yang berprestasi. Anak bangsa ini banyak yang hebat-hebat. Mereka bisa dipakai untuk menggerakkan pemerintahan untuk mencapai visi misi Pak Prabowo. Saya ingat betul apa yang dinyatakan Pak Prabowo tentang niat baiknya. Ingin mati setelah membuat Indonesia ini baik, sejahtera, dan rakyatnya sejahtera. Kalau itu semua tidak didukung oleh tim kerja, percuma. Maka Pak Prabowo saya harap segera melakukan evaluasi jangka pendek nanti 3 bulan, 6 bulan ke depan untuk mengevaluasi siapa yang tidak layak bekerja membantu Pak Prabowo. Segera saja diselesaikan, diakhiri, daripada menteri-menteri yang begini ini hanya bikin rusuh di tengah publik.